Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Sebuah program yang belum disampaikan secara resmi, tiba-tiba nyelonong ke agenda rapat kabinet. Presiden dalam sambutannya menyampaikan bila penyusunan APBN tahun depan itu mesti mengakomodasi program makan siang dan susu gratis. Galah makan siang susu gratis ya. Ini agak mengherankan loh. Sebab ada beberapa hal yang lumayan aneh. Pertama nih, pemenang Pilpres belum diputuskan oleh KPU. Namun sudah disampaikan di rapat kabinet. Wong pemenangnya urung diumum kira KPU kok wis langsung piye to ya. Yang kedua, belum ada pertemuan formal setidaknya antara tim kampanye Prabowo dengan pemerintah. Coba sebutkan kapan Pak Rosan Roslani melakukan komunikasi loh dengan Pak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Yang mau dipakai itu duit negara, pajak rakyat, pendapatan dari berbagai kerja-kerja pemerintah. Masa belum ada komunikasi, namun kepala negara menyampaikan apa yang tidak semestinya? Bagi yang belum tahu, rencana anggaran pendapatan belanja negara 2025 bakal disampaikan pada wakil rakyat kepada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Nah, sekarang memang waktunya para menteri untuk menyusun dan mempertimbangkan apa yang akan dijalankan tahun depan itu. Kita juga tahu, berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017, maksimal batas penetapan hasil Pilpres 35 hari usai coblosan. Nah, maka batas akhir kita tahu siapa sih yang meraih suara terbanyak Pilpres di tanggal 20 Maret yang akan datang. Lah mbok Pak Jokowi sabar loh nunggu sampai dengan tanggal 20 Maret. Ngopo? Kenapa? Wong yo paling sebulan lagi kok. Pun bisa ketemuan internal antara kepala negara sama TKN. Wong rakyat tahu, mereka kan yo sekubu, sekubu, sak golongan atau sak kelompok atau mendukung lah gitu kan. Sehingga ketemuan formal nggak ada salahnya. Mikir gimana nih duit makan siang sama susu gratis bakal dialokasikan berapa? Kan yo iso, bisa. Jarak dari 20 Maret ke 16 Agustus juga masih panjang. Masih ada cukup waktu untuk menyusun rencana anggaran pendapatan belanja itu. Apa kepala negara tahu? Tidak banyak yang mendukung Prabowo Gibran di kabinet. Kayaknya enggak juga sih. Masih ada loh Pak Erlangga, Pak Zulkifli, Pak Prabowo sendiri, Pak Bahlil dan lainnya. Oh ya masih ada Pak Erick Thohir dan Pak Yakut Khalil, Mas AHY serta yang lain. Bersabarlah dikit loh Pak Presiden. Sekarang juga baru Februari, artinya masih ada 5 bulan lagi. Para menteri yang sekarang kan ya mayoritas sudah 4 tahun menjabat. Nyusun anggaran dalam waktu 5 bulan ya saya percaya sih masih bisa lah. Ya, masalahnya itu tadi. Tak kira cawe-cawe ini itu mau waktu pendaftaran tok loh sama kampanye. Lah kok bubaran Pilpres ya masih saja melu-melu toh. Dan sudah banyak yang mempersoalkan tentang makan siang dan susu gratis ini. Kok jadi Pak Jokowi kayak yang punya program ya? Yang kelimpungan sampai memesan pada menterinya untuk mengalokasikan anggaran. Supaya apa? Supaya program itu tetap jalan. Nah sekarang sudah ada wacana, ada Menko baru untuk membuat apa itu, untuk mengurus soal makan siang. Ingat ini, ingat sabarnya. Bertambahnya menteri baru menyebabkan alokasi anggaran bertambah. Lah buat makan siang sama susu gratis loh per hari itu ngeluarin lebih dari 1 triliun loh Pak. Lah kok nambah kementerian baru? Rakyat sudah banyak bersuara mengenai hal ini. Namun pihak pemenang Pilpres membatalkan, ya isin, malu. Mau bagaimanapun,
Proyek ini mesti jalan. Soal apa? Pelaksanaannya kacau. Soal pelaksanaannya kacau, sasarannya keliru, duitnya mubal-mubal, terjadi korupsi, mereka nggak mau peduli. Lebih baik nutup malu, jaga gengsi. Masa menang pilpres program nggak terrealisasi? Ini yang kemudian oleh Jokowi mesti disiapkan. Dia tidak mau jadi sasaran kemarahan rakyat. Ya. Dia nggak mau Prabowo Gibran gagal menjalankan pemerintahan. Intinya ya, beban besar terpilihnya Prabowo Gibran justru paling besar ya di Pak Jokowi. Kita juga ngerti kok. Hanya memenuhi penyediaan susu segar saja. Pak Prabowo itu bilang butuh impor sapi 1,5 juta ekor. Kandangnya sepiro ya? Ora umum. Itu duitnya berapa coba? Misalkan 1 ekor aja tuh harganya 25 juta. Mesti butuh berapa triliun. Nah, belum lagi para peternak sapi menyampaikan sapi impor itu merawatnya susah, Pak. Banyak peternak yang gagal membuat sapi bisa bertahan hidup. Nah, bertahan hidup saja sapi impor itu sulit. Nah, gimana dia bisa berproduksi susu dengan optimal? Ya saran saja nih ya buat kepala negara. Jika intervensi atau nutupi kemampuan manajerial pemerintahan pengganti tidak dihentikan, itu bakal nyiksa diri sampean sendiri. Nah, mengapa? Lah pensiun jadi presiden kan mestinya membuat beliau itu bisa balik ke Solo, ngelanjutin usaha yang sudah lama dirintis dan sudah lama loh yang digelutinya itu loh. Usaha mebel itu dilanjutkan lagi tanpa merasa terbebani dengan presiden pengganti. Lihat Pak BY ya. Beliau tuh malah bisa fokus urus Demokrat. Bisa meneruskan hobi melukisnya. Atau nemenin tim bola voli bentukannya bertanding juga main sama cucu. Malah merdeka kan. Nah, enak itu. Lainnya Pak Jokowi akhirnya kan nggak bisa lepas tangan. Wes diproses pilpres dia cawe-cawe. Program presiden penggantinya ngoyoworo. Setelah pensiun masih harus bantuin. Sementara dia sudah nggak punya kewenangan apa-apa. Ya silahkan, mohon sampean rasake dhewe. Rakyat sudah banyak yang bilang, Pak Prabowo itu tidak punya kapasitas negarawan. Dia akan menjadi pemimpin yang sulit mendengar suara rakyat. Tapi suara-suara kami ini dianggap hembusan angin saja. Makanya kemudian silahkan tanggung akibatnya. Selain tidak punya kewenangan besar, usia bertambah. Tantangan dunia makin berat, ya karep yang gede itu justru jadi bumerang bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi kami ini justru ngeman loh, sayang. Tapi bagi para pendukung Bapak yang milih Prabowo dikira kami ini benci. Mboten. Ya sudah. Penting kami menyuarakan apa yang mesti saya sampaikan. Jika memang apa yang sudah semestinya tidak Bapak jalankan, ya monggo ditanggung sendiri akibatnya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, jaga persatuan. Sampai jumpa.